Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Intan. Iya, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah saya baik-baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Intan sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu. Kemudian apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di mata Allah. Amin. Iya. Amin. Baik Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini ya, kalau Ibu Eli dengan Pak Kris akan melakukan coaching ya. Iya, Bu. Sebelumnya kita diskusikan dulu ya rubrik penilaian kita hari ini. Iya, Bu. Untuk coaching hari ini, jadi coach dan coachee akan saya amati apakah alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu. Yang pertama, iya ya, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Iya, baik Bu. Nanti pada saat proses coaching ini, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, ada 3. Yang pertama, saya akan mengembangkan pada potensi kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, baik. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, adapun kompetensi yang saya kembangkan nanti secara spesifik yaitu pada saat kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Iya, baik Ibu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya, kalau masalah tentang indikator, saya sebenarnya ingin coach saya nanti ini bisa menemukan langkah-langkah dari solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian insya Allah nanti kami melakukannya dengan sebaik-baik mungkin Bu, seperti itu. Iya, baik Ibu, demikian ya Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu Eli memulai coachingnya dengan Pak Kris. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kris? Baik Bu, bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak Kris. Baik, pertemuan kita kali ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita kali ini Pak? Oke, baik Bu. Sebenarnya saya ini menemukan persoalan yang ada di kelas saya, di mana ada beberapa siswa saya ini kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi mereka itu tidak begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran setiap kali saya masuk kelas gitu. Seperti itu Bu persoalan. Iya, jadi saya bisa menanggap bahwa Bapak Kris menemukan masalah tentang siswanya Bapak yang kurang aktif dalam proses pembelajarannya Pak ya? Iya Bu, seperti itu. Kalau boleh saya tahu Pak, sebelumnya siswa tersebut memang tidak aktif atau memang pernah aktif dalam proses pembelajaran Pak? Dari awal memang siswa tersebut sudah tidak aktif Bu, memang dari awal tidak aktif mengikuti pembelajaran saya gitu. Jadi, seperti itu. Iya, jadi memang dari awal siswanya Bapak memang tidak aktif ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, Iya, Bu. sekarang nih sebelum kita lanjut Pak untuk perbincangan kita, kira-kira setelah nanti kita mengadakan bincang-bincang seperti ini, kira-kira harapan Bapak ini seperti apa?
Harapan saya nanti setelah perbincangan ini saya menemukan solusi berkaitan dengan bagaimana cara supaya siswa-siswa saya ini semuanya aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Iya, baiklah Pak. Semoga nantinya melalui perbincangan kita hari ini Bapak bisa menghasilkan atau mewujudkan harapan-harapan Bapak. Walaupun perbincangan kita ini cukup singkat ya Pak ya. Iya, Bu, iya. 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 Baik, nah sekarang menurut Pak Kris nih ya, kemungkinan apa sih yang membuat siswa Bapak tersebut kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran? Kalau dari pengamatan saya, kemungkinan mereka mungkin merasa bosan dengan gaya belajar atau model pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka, sehingga membuat mereka itu tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu. Sehingga pada akhirnya mereka tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Oh iya. Baik, tadi saya sempat menanggapi bahwa mungkin ya kemungkinan itu adalah model pembelajaran yang mereka tidak minati. Nah, kalau boleh saya tahu sih, kira-kira model pembelajaran yang bagaimana Bapak akan lakukan biar siswa tersebut nanti aktif nantinya? Eh, yang akan saya lakukan nanti, saya belajar dari saya mencoba mencari tahu penyebab mereka tidak melakukan atau tidak melaksanakan proses pembelajaran secara aktif. Kemungkinan karena model pembelajaran saya yang eh, tidak terlalu menyenangkan atau tidak terlalu interaktif gitu. Sehingga nanti saya coba nanti membuat model pembelajaran yang benar-benar interaktif sehingga mereka betul-betul terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oh iya, kalau boleh saya tahu Pak, selain langkah-langkah tadi, mungkin masih ada langkah berikutnya yang ingin Bapak lakukan? Eh, Langkah lain yang akan saya lakukan ya kemungkinan nanti saya mencoba dulu untuk mencari tahu kira-kira gaya belajar setiap anak itu seperti apa, sehingga nanti bisa saya tentukan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan bakat atau minat mereka masing-masing. Iya. Wah, ternyata ya ada banyak cara ya Pak Kris untuk bisa mengidentifikasi penyebab siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan Pak Kris juga banyak sekali menggunakan model-model pembelajaran. Nah, Iya. menurut Pak Kris nih dari langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira langkah manakah yang dapat memberikan manfaat yang lebih cepat prosesnya pada perubahan anak tersebut dalam keaktifan nanti dalam proses belajar mengajar? Eh, Langkah yang mungkin akan saya lakukan dalam waktu cepat ini ya melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Seperti saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi gitu. Seperti itu. Iya baik Pak Kris. Jadi nantinya Pak Kris akan melakukan langkah pertama yaitu melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ya, Iya, Bu. kira-kira ini nih Pak ya, setelah Bapak nanti melakukan kegiatan-kegiatannya Bapak, kira-kira kalau dinilai dari angka nih Pak ya, 1 sampai 10, kira-kira siswa tersebut berada di angka berapa Bapak? Untuk saat ini saya melihat dia berada di level 5 lah, ya kurang lebih di level 5 gitu. Ya. Iya. Oh, Bapak jadi berada di level 5 ya, sangat ya, lumayan-lumayan lah. Nah, setelah Ya. itu mungkin setelah langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, proses-prosesnya, model-modelnya, setelah itu kira-kira nantinya dia akan naik ke angka berapa, Bapak? Harapan saya tidak terlalu besar-besar amat sih, tapi saya sangat mengharapkan kalau dia sudah bisa sampai dengan level 8 itu sudah sangat bersyukur menurut saya. Jadi harapannya nanti dia bisa dari level 5 ini dia bisa sampailah ke level 8 gitu. Seperti itu, Bu.
Iya, alhamdulillah ya Pak. Bapak ini punya Iya, kemauan yang sangat-sangat gigih gitu. Oke, iya. pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Kira-kira kapan akan Bapak lakukan model-model tadi yang tadi Bapak ceritakan? Oke, baik. Terima kasih karena kebetulan ini sudah tahun ajaran baru. Kemungkinan nanti saya akan melakukan secepat mungkin karena saya harus apa namanya mencari tahu dulu gaya belajar anak-anak. Kebetulan ini tahun ajaran baru, jadi saya cari tahu dulu gaya belajar anak-anak sehingga nanti model pembelajaran yang saya berikan ke mereka itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Iya, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mengapresiasi rencana aksi Bapak yang tadi itu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini, kira-kira Bapak butuh dukungan atau bantuan dari beberapa teman atau bagaimana? Atau memang tidak butuh bantuan seperti itu Pak untuk anak-anak biar aktif kembali dalam proses belajar mengajarnya? Eh, Tentu saja saya butuh bantuan. Yang pertama mungkin saya akan mempelajari dari rekan-rekan guru yang lain yang sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi sebelumnya. Saya akan mencoba mempelajari dan tentu saja berkoordinasi juga dengan kepala sekolah dan juga akan saya sampaikan kepada anak-anak atau siswa berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Itu. Oh iya Bapak, terima kasih ya. Berarti Bapak telah dapat menggali solusi. Bapak sudah menemukan solusinya bahwa yang tadinya itu anak-anak tidak aktif dalam proses pembelajaran, Bapak akan melakukan model-model yang lebih enak lagi biar anak-anak lebih giat lagi belajar. Bapak akan melakukan Ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya salut ya, sama Bapak. Semoga ya. nantinya kegiatan-kegiatan Bapak bisa terwujudkan. Oke Pak, Amin, amin. Ya, mungkin sebelum saya akhiri perjumpaan kita, ya kira-kira ya. apakah Bapak sudah tercerahkan dengan masalah-masalah Bapak atau mungkin masih ada lagi? Eh, saya merasa sudah tercerahkan Bu karena ternyata saya bisa menemukan solusi-solusi atas persoalan siswa saya yang tidak aktif ini sehingga nanti harapannya setelah saya melakukan aksi berkaitan dengan rencana-rencana saya tadi harapannya nanti siswa saya akan aktif dalam proses pembelajaran kesehariannya seperti itu Bu. Iya Pak, Bapak bagus sekali ini. Oke, nanti Iya, setelah nanti misalkan ada perubahan nih Pak ya, kita akan iya. bercakap-cakap lagi. Saya ingin sekali mendengar nanti perubahan siswa tersebut apakah sudah berubah atau memang masih di tengah-tengah atau memang belum sama sekali ya Pak ya. Baik Bu. Iya. Iya, iya. Sampai ketemu Baik. lagi Pak, coaching kita Iya. nanti sampai ketemu ya Pak. Terima kasih Iya, Bu. Pak. Iya, terima kasih juga, Bu. Sama-sama. Iya, Iya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Iya baik, jadi tadi saya sudah mengamati ya proses coaching yang Ibu dan Pak Kris lakukan. Uh, nah sebelumnya saya mau bertanya nih terkait pasca observasi ya Bu. Oke, nah yang pertama pertanyaannya apa saja yang Ibu Eli lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Di coaching kali ini perasaan saya ya Bu ya, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah mengajukan tujuan, identifikasi, rencana aksinya apa, dan saya juga sudah membuat komitmen atau tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang tadi Bu. Seperti itu Bu. Baik Bu, menurut saya ya tadi memang proses Bu Eli dan Pak Kris itu memang sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Kemudian
Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Kris, sehingga Pak Kris bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu, kalau masalah kompetensi ya, saya ingin lebih mengembangkan lagi sehingga nanti proses memberikan pertanyaan berbobot Bu, mungkin saya agak kurang, jadi saya akan lebih nanti kembangkan lagi pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada coach saya Bu, seperti itu Bu. Iya Bu. Nah, semoga kedepannya nanti Ibu bisa lagi ya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachingnya, supaya apa? Supaya proses coachingnya Ibu yang Ibu lakukan itu berjalan dengan lebih baik lagi daripada hari ini. Iya, Siap Bu, demikian. siap. Ya, baik Bu, demikian ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.